Para sahabat, sekarang saya akan berbicara tentang postkolonialisme memandang desa. Postkolonialisme bisa juga disebut sebagai postmodernisme, postpositivisme, atau poststrukturalisme. Bisa juga pasca kolonial ya, pasca modern atau pasca struktural. Dan ini sebenarnya juga bisa disebut sebagai ini ya, oksidentalisme sebagai lawan dari orientalisme. Kalau kolonialisme, strukturalisme, modernisme ini kan orient ya, orientalisme. Dunia barat memandang timur termasuk memandang desa. Jadi ini sebuah konstruksi. Jadi orang barat biasa melakukan konstruksi terhadap orang timur yang berbeda. Ya misalnya kalau orang-orang barat termasuk orang kota yang kena kejangkitan baratisme, westernisasi itu kan misalnya bilang begini, oh dasar orang desa ya, itu bodoh, miskin gitu, suka mencuri gitu, karena harus diawasi, harus dicurigai dan seterusnya. Itu itu namanya cara pandang kolonial, cara pandang modern, termasuk cara pandang struktural ya. Kemarin saya sudah bahas radikalisme, strukturalisme itu kan melihat desa itu sebagai situs ketimpangan dan penindasan. Padahal ya enggak juga gitu. Jadi artinya ini pasca kolonial ini sebagai bentuk dekonstruksi atau kritik ya, membongkar terhadap konstruksi yang dibuat oleh kolonialisme, oleh modernisme, oleh strukturalisme ketika mereka itu memandang, memperlakukan, bahkan juga memperalat desa. Jadi intinya dekonstruksi, dan mereka melihat bahwa yang bekerja itu tidak hanya kekuasaan, yang bekerja itu tidak hanya bedil gitu ya, tidak hanya senjata atau aturan-aturan birokrasi, tetapi yang paling penting di sini melalui bahasa, melalui kosakata, melalui kalimat, atau kata lain adalah diskursus. Diskursus itu atau wacana ya. Jadi diskursus itu omongan yang dipraktekkan dan praktek yang diomongkan dengan berbagai macam kata kunci yang terus-menerus direproduksi. Dan pasca kolonial ini ya kita bisa mengambil cara pandang dari Edward Said yang menulis buku Orientalisme, sampai juga Michel Foucault yang menulis tentang governmentality. Jadi mereka lebih menekankan pada soal bahasa, termasuk perangkat, praktek, proyek, program, dan sebagainya, yang itu semuanya sudah diproduksi, dijalankan oleh tradisi kolonial maupun modernisme. Jadi artinya yang pertama kali ditembak oleh pasca modern atau pasca kolonial itu ya cara kerja yang dilakukan oleh kolonialisme beserta teman-temannya. Kalau modernisme itu kan biasanya bilang begini, bahwa yang datang dari desa itu jadul, kolot, ya tahayul gitu ya. Itu ada profesor yang ngomong kayak begitu. Jadi desa itu jadul, kolot, tradisional gitu. Kalau mau maju berubah ya harus mengikuti perkembangan, entah itu smart village, digital village, dan sebagainya ya. Atau kalau istilah apa dulu ya, namanya ada desa swadaya, swakarsa, kemudian swasembada, itu kan konstruksi modernitas, konstruksi modernisme yang pakai standar barat gitu. Nah sebaliknya kalau
Postmodernisme itu mengatakan bahwa ini ya, mohon maaf, tadi modernisme kalau ngomong desa, ngomong lokal itu tahayul, kolot dan sebagainya. Sebaliknya yang datang dari barat, dari kota itu lebih canggih, ya, lebih modern, lebih maju, pokoknya lebih benar lah, pokoknya lebih hebat gitu intinya ya. Tapi kalau postmodernisme ya enggak, dibalik, yang lokal itu ya global, yang tradisional itu ya juga modern, yang lama itu juga baru gitu. Jadi dibolak-balik itu. Artinya memang kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa desa itu masa depan dunia misalnya. Ini Lurah Wahyudi Anggorowadi kan begitu ya. Desa itu masa depan. Banyak orang yang punya keyakinan itu. Kemudian ada seorang teman wakil ketua umum Abdesi, Sunan Bukhari, beliau mengatakan bahwa desa itu adalah ini ya, masa depan peradaban dunia. Dan itu gejala-gejala itu sudah ada. Profesor Renal Kasali juga pernah membicarakan bahwa bangsa-bangsa dunia ini mulai bergerak menuju desa. Jadi menemukan sesuatu yang unik, yang bagus gitu ya. Dan itu ditemukan di desa. Saya kira ini sama juga dengan kiprah ini pendekar arsitektur Nusantara, Yori Antar ya. Jadi beliau tidak gandrung pada arsitektur modern barat gitu, tapi malah justru menemukan kearifan lokal tradisi arsitektur Nusantara yang begitu kaya. Beliau pernah mengatakan bahwa kalau bangsa Indonesia itu akan mengejar teknologi ya, sesuai dengan barat, maka hanya akan menjadi followers gitu ya. Tetapi kalau bermain di ranah budaya ya, kita akan menjadi leader. Sekurang-kurangnya ya setara lah. Nah itu saya kira pandangan-pandangan baru yang itu mencerminkan postmodernisme. Jadi artinya peradaban itu tidak, kiblatnya tidak di kota atau di dunia barat gitu, tetapi desa itu juga peradaban. Ada sesuatu yang saya kira lebih unik, lebih menarik dan Yori Antar itu sudah cukup berhasil, antara lain membuat Wairebo itu ya, desa Wairebo di Flores itu menjadi peradaban baru, dilihat oleh dunia dan sebagainya gitu ya. Itu saya kira kerja postmodernisme, postkolonialisme yang relatif berhasil gitu. Jadi begini ya, kembali ke diskurs atau ke wacana bahwa menurut pasca kolonial, apapun yang diproduksi, direproduksi, diwacanakan oleh kolonialisme, oleh modernisme, itu adalah kekuasaan. Jadi ini mengajak pada kita jangan terlalu percaya pada berbagai macam kalimat pengetahuan, wacana yang dijalankan oleh kaum modernis. Ya, entah itu pembangunan, kemudian digital village, smart village, pokoknya kalimat-kalimat yang itu jadi teori resep ya, yang kemudian menjadi template digunakan oleh para teknokrat, oleh para ahli, para pendamping desa gitu. Mereka begitu bangga kalau ada kata desa cerdas gitu ya. Wah ini rame nih desa cerdas, nanti akan saya kupas secara khusus gitu ya. Jadi itu produk modernitas yang itu digempur oleh kekuatan pasca kolonial. Jadi ini ada satu karya yang saya kira cukup terkenal yang ditulis oleh Tani Ali. Ya, dia berbicara tentang the will to improve ya. Dia memakai perspektif governmentality yang dikembangkan oleh Michel Foucault untuk melihat pembangunan, perencanaan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa gitu. Jadi artinya ini proyek-proyek itu yang masuk ke desa tentu saja, termasuk di Taman Nasional di Sulawesi Tengah gitu. Itu semuanya punya niat baik untuk the will to improve, punya kehendak baik gitu ya. Tetapi hasilnya tidak sebaik yang direncanakan, ditujukan. Jadi artinya mereka
menemukan kontradiksi yang diproduksi oleh modernisme, oleh kolonialisme, itu sejenis lah. Nah, karena memang salah satu yang terjadi seperti dikatakan oleh Taniali, bahwa kemiskinan itu persoalan ekonomi politik yang rumit, tetapi dijawab secara teknis, gitu ya. Ini kalau bahasa lain dari James Ferguson ya, pembangunan itu sebagai mesin anti politik, ya. Termasuk SDGs desa yang sudah saya bahas, itu juga sebagai produk modernisme, produk neoliberalisme, yang itu menjadi mesin anti politik. Dan itu hanya sia-sia. Sejarah sudah membuktikan ya, meskipun mereka mengklaim punya pengetahuan, punya resep ya, katanya resep ya, tetapi mereka anti sejarah, anti sosial, anti politik, sehingga ya sebenarnya yang mereka kerjakan itu kontradiktif. Yang memperoleh keuntungan adalah mereka. Mau jualan desa cerdas ya mereka yang dapat untung. Nanti para teknokrat, birokrat yang bikin SDGs desa dan teman-teman ya, itu kan menghasilkan resistensi dihadapi oleh resistensi orang desa. Yang dapat untung ya mereka, ya, dapat data dimainkan ya, kemudian dapat proyeknya, dapat uangnya, bikin aplikasi ini, 1.0, 2.0, itu kan uang semua, bikin server dan sebagainya ya. Nanti hasilnya juga untuk pertunjukan gitu, pertunjukan mereka. Jadi dengan cara pandang postkolonialisme secara khusus dengan governmentality ini, saya sering mengatakan begini, bahwa penanggulangan kemiskinan yang disasar adalah penduduk desa itu bukan memuliakan mereka ya, tetapi sebenarnya untuk mengawetkan. Kemudian termasuk juga dengan inovasi. Inovasi itu ya membuat aplikasi yang sama sekali tidak relevan untuk kepentingan desa, kepentingan rakyat. Jadi inilah cara berpikir dekonstruksi, dan itu melihat kata kunci yang terus-menerus direproduksi sampai kemudian praktek-praktek yang empirik. Ya sama dengan berbagai macam pendataan, ada 24 aplikasi melakukan pendataan terhadap penduduk, ya. Jadi mereka memberikan data, lalu teknokrat memburu data, tetapi data itu tidak mengubah hidup orang-orang yang didata. Nah, ini namanya kontradiksi. Demikian juga dengan perencanaan yang canggih lah, program yang luar biasa ya. Tapi ya itu sama sekali hanya berhenti pada perencanaan. Bikin lokakarya, solusinya apa? Rekomendasi, RP apa? Rencana tindak lanjutnya apa? Lokakarya lagi. Ya, itu namanya kekuasaan keahlian, kekuasaan teknokrasi, dan itu menjadi ciri khas mulai dari kolonialisme yang paling lama sampai neoliberalisme yang paling baru, dan saya sudah bahas gitu ya. Pasca kolonial itu ya memang tidak punya resep, tidak punya preskripsi, tetapi dengan cara berpikir itu kita bisa menemukan. Ya, misalnya seperti James Ferguson ketika ditanya, bagaimana solusi Anda kalau Anda bisa mengatakan bahwa pembangunan desa itu sebagai mesin anti politik yang gagal. Solusinya apa ya? Solusinya ya dia bilang, ya biarkan aja itu para peternak ya beternak seperti sedia kala. Anda nggak usah banyak campur tangan, tapi yang justru berbuah pada kegagalan. Itu sebenarnya satire yang luar biasa, dan hanya dengan pendekatan yang lebih kritis, dengan post-positivisme, kita bisa menemukan makna yang lebih dalam. Dan salah satu poin yang kita pelajari dari tradisi postkolonialisme itu melihat bahwa berbagai macam kata kunci, entah itu pembangunan atau program dana desa, atau SDGs desa, atau smart village, atau desa cerdas dan sebagainya, itu dia menyimpang dari hakikat politik, atau sering disebut sebagai mesin anti politik.
Jadi kalau mesin anti politik itu ya artinya itu tidak menghadirkan, merepresentasikan kepentingan orang banyak termasuk kepentingan masyarakat setempat. Dan ini sudah terbukti kalau kita bicara tentang program dana desa dan anak pinaknya gitu ya. Itu kan sama sekali tidak menghadirkan kepentingan masyarakat setempat yang sebenarnya dimuliakan, diakui, dihormati, direkognisi oleh Undang-Undang Desa. Tetapi prakteknya justru menyimpang dan itu semuanya, entah itu aplikasi atau perangkat atau kosakata dan lain sebagainya yang mereka produksi itu adalah kekuasaan. Ya, di satu sisi kekuasaan yang kayak sipir itu, satu orang sipir di menara penjara untuk mengawasi ratusan atau ribuan narapidana gitu ya. Memang ini bukan kekuasaan yang mendisiplinkan, tetapi prinsipnya bahwa desa itu dibikin supaya mandiri, tetapi yang diawasi. Jadi seakan-akan seperti narapidana. Jadi diawasi dari sisi keuangan, di-create sedemikian rupa, harus begini, harus begitu, harus diarahkan, begitu. Dan di balik itu memang ada argumen juga ya. Jadi ada semacam persekongkolan antara cara pandang modernisme dan strukturalisme, meskipun dua cara pandang ini berbeda DNA-nya. Ya, tapi paling tidak temuan-temuan yang diargumentasikan oleh teori elit, oleh teori strukturalisme itu digunakan atau diambil oleh pendekatan modernisme atau neoliberalisme untuk membenarkan kekuasaan mereka atas desa. Jadi kekuasaannya gitu, meskipun Michel Foucault itu mengatakan bahwa kekuasaan produktif, tapi kalau kita selami secara lebih dalam bahwa sebenarnya kita bisa menemukan bahwa program-program yang mereka create, yang di-create oleh para teknokrat itu adalah jenis kekuasaan yang kontraproduktif. Bukan memperbaiki para subjek gitu ya, bukan desa menjadi subjek yang berdaulat, bukan. Tetapi sebagai narapidana yang diawasi, dikontrol secara panoptik ya. Jadi satu orang bisa mengawasi banyak orang dan itu cara yang digunakan adalah dengan perangkat digital. Dan itu hanya sia-sia. SDGs desa itu hanya sia-sia. Dan artinya yaitu semuanya adalah jenis kekuasaan yang melayani diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, ini apapun namanya yang mereka produksi, itu adalah tirani. Ya, yang melayani kekuasaan mereka. Mereka bukan, meskipun mereka ngomong pemberdayaan, tapi sebenarnya tidak mengempower, tidak memberkuasakan desa yang didasarkan pada kepentingan masyarakat setempat. Tetapi ya itu sudah dikendalikan oleh mereka dan orang desa ya biasa melakukan resistensi gitu. Nggih-nggih ning ora kepanggih, iya tapi tidak iya, dan itulah menjadi fitur mengapa program-program kolonialisme, modernisme, dan neoliberalisme itu ya tidak akan berhasil meskipun mereka itu di atas kertas punya kehendak untuk memperbaiki dan tujuan yang tampaknya sangat baik, tetapi hasilnya adalah kontradiktif.